Di jantung Pulau Jawa, terdapat sebuah kota dengan sejarah-sejarah yang kaya akan keindahan yang memikat. Selamat datang di kota Cirebon, kota yang dikenal dengan kota udang. Kota Cirebon menggambarkan harmoni antara masa lalu dan masa kini. Sebuah kota yang mencerminkan keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia. Namun, di balik gemerlapnya kota Cirebon yang hangat dan ramai, terdapat sebuah tempat yang menjadi jantung dari kebudayaan Cirebon. Selamat datang di Keraton Kanoman. Keraton Kanoman menjadi simbol keagungan dan kebesaran masa lalu. Di dalam dinding-dinding yang menyimpan beribu cerita yang tersembunyi dari masa lalu yang masih hidup hingga masa kini. Keraton Kanoman menjadi rumah bagi tradisi, seni, dan kekayaan budaya di kota Cirebon. Di sini, setiap gerakan memiliki makna, setiap senyuman menyimpan sejarah, dan setiap dinding menyimpan rahasia. Keraton Kanoman bukan hanya sekedar tempat yang bersejarah. Tempat ini menjadi rumah bagi kekuatan spiritual dan nilai-nilai leluhur yang diwarisi dari generasi ke generasi. Keraton Kanoman tetap menjadi penjaga api kebudayaan Cirebon yang menyala terang, menentang waktu untuk memelihara kearifan lokal dan keindahan tradisional. Pada awal abad ke-15, Keraton Kanoman hanyalah hamparan sunyi yang dikenal sebagai Tegal Alang-Alang, sebuah pemukiman kecil di pesisir utara Jawa yang perlahan berubah takdirnya ketika seorang bangsawan muda bernama Pangeran Walasungsang, putra dari Prabu Siliwangi, yang membawa harapan dan visi besar. Di tangannya, tempat ini tumbuh menjadi pusat kekuasaan yang baru. Tahun 1479, sang pangeran menobatkan keponakannya, Syarif Hidayatullah, sebagai pemimpin daerah. Sosok ini kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, tokoh agung yang menjadikan Cirebon sebagai pusat penyebaran Islam dan budaya yang berakar kuat. Selama memimpin Cirebon, Sunan Gunung Jati meningkatkan pembangunan Kesultanan Cirebon dengan menjalankan program-program pemerintahan. Namun, sejarah tak selalu berjalan mulus. Seusai wafatnya Sunan Gunung Jati, Cirebon memasuki babak kelam seperti pengasingan, intrik politik, dan kekosongan kekuasaan. Sebuah masa penuh luka yang nyaris memudarkan kejayaan. Hingga akhirnya datang Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Ia menjadi penengah dalam konflik tersebut. Cirebon pun dibagi menjadi 3 kekuasaan. Dari peristiwa inilah lahir Keraton Kanoman yang dipimpin oleh Pangeran Kartawijaya. Keraton Kanoman bukan sekedar bangunan bersejarah. Ia adalah saksi bisu dari kejayaan, pengkhianatan, dan kebangkitan. Hingga hari ini, keraton ini tetap berdiri untuk menjaga warisan leluhur dan menjaga jati diri Cirebon yang tak lekang oleh zaman.
kami di sini sehari-hari salah satunya untuk memandu wisata, dan tanggung jawab lainnya sebagai menjaga secara dari sisi kebersihannya, ya kami di samping pemandu dan membersihkan lingkungan sekitarnya. Ya, salah satu Keraton Kanoman secara definitifnya, secara makna konotasi bahwa dan denotasi, makna daripada kata Kanoman asal kata daripada anom. Anom itu artinya mudah. Kalau kita sambungkan dengan Kanoman itu kemudahan, bukan berarti mudahnya hilang. Jadi ya, memudahkan segala masalah, memudahkan segala permasalahan di Cirebon ini bisa selesai. Jadi arti kata mudahnya udah hilang, jadi kemudahan di situ. Dan ada makna lain bahwa anom itu artinya sejatinya, bahwa Kanoman ini adalah sejatinya yang putra mahkota yang sekiranya menjadi raja di sini. Jadi kakaknya di sini, bukan adiknya, malah kakaknya. Kesupan itu adalah adiknya di sana. Jadi pada penembahan Jinraya itu punya dua putra. Kakaknya yang pertama adalah Pangeran Badridin dan adiknya Pangeran Samsudin. Kakaknya diangkat setelah adiknya karena kakaknya ini disukan wafat dalam peperangan Mataram. Di sana ada permasalahan Mataram, disukan wafat. Dengan isunya itu akhirnya kekosongan pemerintahan di sini, kekosongan putra mahkota, akhirnya adiknya diangkat menjadi Sultan Cirebon. Belum ada Kanoman kesepuhan. Setelah adiknya menjabat 8 tahun, kakaknya yang disukan wafat yang bernama Pangeran Badridin itu ternyata masih hidup. Ya, datanglah ke Cirebon. Di sini punya polemik, permasalahan yang sangat sensitif sekali. Artinya di tengah-tengahi oleh Sultan Ageng Tirtayasa, adiknya tidak boleh diturunkan karena kakaknya datang, melanjutkan jabatannya yang memposisikan di keraton kesepuhan di sana. Dulu keraton Cirebon terbelah menjadi Kanoman dan Kesepuhan itu pada saat itu abad ke-16. Kakaknya akhirnya melanjutkan kerajaan awal di sini, yaitu yang bernama Pangeran Badridin. Jadi antara kakak Badridin menjadi raja semua. Mungkin sudah ada politik divide impera juga, sudah zaman Belanda itu sudah masuk, Belanda itu sudah menguasai bumi Jawa, khususnya bumi Jawa Barat ini, khususnya wilayah Cirebon. Akhirnya terbelah menjadi dua, kakak dan adik. Adiknya di Kesepuhan, walaupun menjabatnya lebih duluan, kakaknya di Kanoman ini. Dan sangat bahwa Keraton Kanoman ini untuk menyentuh di hati bahwa di sini itu sebagai peninggalan Islam yang dimana dulu itu sebagai pergerak awal berdirinya kerajaan Islam di wilayah Jawa Barat khususnya ini. Itu sangat dicintai oleh kami dengan sejarah itu. Pergerakan Islam itu berawal dari sini, bukan dari mana-mana yang di Jawa Barat. Awalnya dari sini. Itu yang sangat terkesan buat kami di situ. Yang sangat menyentuh secara kenangan-kenangan yang di hati itu salah satunya bahwa Keraton Kanoman itu keindahannya yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah kota, kayak seolah-olah di atas gunung gitu. Satu, ternyata di sini itu sebagai paru-parunya kota Cirebon untuk mentransfer oksigen di wilayah kota Cirebon ini yang banyak pohon besarnya cuma di Kesultanan Keraton Kanoman. Kalau pemerintah dan Kesultanan ini bekerja sama di dalam pendidikan, itu mungkin lebih hidup lagi dan lebih punya protek secara berkesinambungan terus dari
generasi tua melanjutkan generasi mudanya ada. Kalau kita hanya menekankan hanya secara medsos, media sosial, itu kadang cuma lihat cuek hilang lagi, tidak ngeresap dan tidak bersatu dengan nyawa-nyawa yang generasi muda yang saat ini. Jadi tidak didukung. Kalau pemerintah mungkin kita susah, karena budaya dan adat istiadat dan tradisi itu bukan milik keraton saja, milik kita semua dan milik generasi kita semua dan milik warga Cirebon. Harapan kami, cintailah dirimu sendiri, cintailah adat budaya, itu sama aja mencintai dirimu sendiri. Dan bahwa Cirebon ini ya sebagai ikon Islam di Jawa Barat, ikon kesultanan yang ada di Jawa Barat masih utuh, masih kita singgahi itu dari abad ke-14 sampai abad saat ini, masih eksis bangunannya dan budayanya. Keraton Kanoman bukan hanya sekedar bangunan. Ia adalah denyut nadi dari sejarah yang masih berdetak. Ruang di mana setiap dinding menyimpan bisikan dari masa lalu dan setiap langkah di pelatarannya menghubungkan kita dengan cerita-cerita leluhur. Datanglah ke Keraton Kanoman, bukan hanya untuk melihat arsitekturnya, tapi untuk menyentuh waktu, mendengar suara para leluhur yang berbicara lewat tarian, ukiran, dan alat musik yang tak pernah diam. Karena ketika kita mendekat pada budaya, kita sedang kembali kepada akar dan kepada siapa diri kita sebenarnya.